A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat surat Ali Imran surat 3 ayat 103 dari 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Di dalam firman Allah surat Ali Imran surat 3 ayat 102 ini, Allah berfirman bahwa kata Allah, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil, yang disebut oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman, baik di kampung, di kota, di desa, di luar negeri, dipanggil oleh Allah, ya dikatakan orang-orang yang beriman. Guna Allah memanggil kita untuk bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hanya satu perintah Allah, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah itu sangat sayang kepada hamba-Nya, terutama orang-orang yang beriman. Kalau di sini dikatakan orang yang beriman, berarti pasti orang itu sudah melaksanakan sholat. Orang yang beriman berarti pasti orang itu sudah mengeluarkan infaknya setiap dia dapat rezeki. Kemudian kata Allah, di samping dia menyuruh kita untuk bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati sebelum kamu dalam keadaan muslim. Betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya yang beriman, sehingga sampai-sampai diingatkan jangan sampai kamu mati sebelum kamu betul-betul menjadi orang muslim. Satu, Allah perintahkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Karena Allah itu sayang kepada hamba-Nya yang bertakwa, orang yang beriman bertakwa. Karena di ayat yang lain, suratnya 65 ayat 2 terakhir, 3 dan 4, yang di Allah katakan bahwa orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan jalan keluar. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki yang tiada diduga-duga dari mana asalnya. Orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah, kalau dia punya kesulitan, diberikan oleh Allah jalan keluar. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan. Nah inilah takwa ini, termasuk orang yang mau menikah. Tujuan Allah supaya apa? Untuk bertakwa bagi orang yang berfikir. Begitu juga syarat atau persiapan atau bekal kita untuk menghadap kepada Allah nanti adalah takwa. Orang yang mau berangkat haji, apa kata Allah? Wa tawazzatu fa inna zalika taqwa wa takun ya ulil albab.
Orang yang sebaik-baik bekal untuk berangkat menunaikan ibadah haji adalah takwa. Tetapi bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini jadi sangat jelas sekali bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah takut, patuh, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah dan melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu makanya kita lihat lagi di dalam ayat berikutnya, syaratnya bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Pedomannya ada di dalam Al-Quran. Pedomannya ada di dalam Al-Quran. Kita nggak usah ragu lagi. Al-Quran sudah komplit, sudah cukup, dan Al-Quran juga tidak berubah. Dan juga kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 103-nya. Caranya supaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa atau yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kata Allah, yang pertama syarat supaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Kalau kita ingin hidupnya selamat, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya sukses, dunia maupun akhirat, ayo berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran. Itulah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Pegangannya Al-Quran. Yang kedua, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Jadi kita jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita berselisih paham gara-gara ada yang berjenggot dengan berjenggot, jadi ada permusuhan, perpecahan. Gara-gara ada yang kunut nggak kunut, ada juga yang jadi nggak mau sholat berjamaah di masjid itu. Jangan. Gara-gara ada Islam jamaah, ada Islam ada versis, ada apa, udah cukup kita satu pegangan, kita hablum minallah, ikuti atau perbaiki hubungan kepada Allah, yaitu kita pegangan Al-Quran dan ikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafraqu, jangan kamu bercerai-berai. Kamu ingat kamu dulunya mungkin di kampung, kamunya dulu belum di kota, kamunya dulu lagi susah, kamunya dulu lagi menderita, kamunya dulu kamu punya kesulitan, kamunya dulu belum ada yang memberikan petunjuk. Nah sekarang kamu sudah hidupnya enak, sudah hidup bahagia, sudah punya apa-apa, dan juga kamu sudah punya ilmu. Dan mungkin kamu dulunya di kampung, sekarang kamu di kota. Dulu kamu belum punya HP, sekarang sudah pegang HP. Ingat kata Allah, ini dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada Allah. Janganlah kamu tidak bersyukur. Oleh karena itu kita dengan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita harus bersyukur. Hadirin berbahagia, dengan kita yang pertama, kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa. Itu salah satu pegangannya adalah kita harus kembali kepada Allah dengan pegangannya. Peganglah teguh-teguh, jangan kita lepaskan lagi, jangan kita gampang terpengaruh. Al-Quran pegang. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Yang ketiga, kita harus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak, nanti Allah itu tidak suka. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, kita ikuti yang lainnya, maka itu akan menjadikan kita bahaya. Sebagaimana Al-Quran itu Allah turunkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kata Allah, telah sempurna Al-Quran kami turunkan, sidqan, benar, adil, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa merubah satupun ayat Al-Quran ini. Bahwa Samiul Alim, tetapi ini adalah Allah itu sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah itu sangat mengetahui. Oleh karena itu, dengan kita mendapatkan Al-Quran,
insya Allah kita termasuk hamba Allah yang akan menjadikan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini, insya Allah kita semuanya bisa kembali kepada Al-Quran, sebab Al-Quran ini adalah tidak akan berubah karena Al-Quran dijaga oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayatnya surat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran ini kami yang menurunkannya dan Al-Quran juga kami yang menjaganya. Dengan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang ayati Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, baca artinya, baca ayatnya, pahami, hayati, amalkan, insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Satu-satunya kalau dia ingin menjadi orang bertakwa, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau dia sudah menjadi orang bertakwa, maka dia hidupnya selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.